Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suja Astikawati, mahasiswi semester 1 Program Studi Program Sarjana Terapan Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tri Mandiri Sakti Bengkulu tahun 2020. Baiklah, sebagai bentuk pengabdian diri saya kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, saya akan melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan untuk menuju ke fase new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu dan juga adik-adik sekalian? Alhamdulillah ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini masih memberikan kita kesehatan di tengah pandemi corona ini, sehingga kita bisa mendengarkan sosialisasi mengenai protokol kesehatan untuk menuju ke new normal. Baiklah, seperti yang kita ketahui ya Bu ya, bahwa beberapa bulan belakangan ini Indonesia dan juga dunia lagi diserang oleh virus yang namanya virus corona atau COVID-19 ya. Nah, virus ini belum ada obatnya dan juga belum ada vaksinnya sampai dengan saat ini. Namun penyebarannya itu sangat cepat. Banyak sekali kematian yang disebabkan oleh virus ini ya Bu ya, yang kita lihat di TV-TV ya. Nah, tapi Indonesia itu sudah akan menuju ke new normal. Di tengah pandemi ini, sekarang kita sedang melakukan kajian untuk menuju ke new normal. Di mana dalam new normal ini, pemerintah telah menginstruksikan kita untuk mensosialisasi protokol kesehatan agar kita bisa beraktivitas di luar seperti biasanya, seperti sebelum terjadi corona, dengan aman tanpa takut terinfeksi oleh virus corona ini. Karena saya tahu bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak pasti juga merasakan cemas ya kemarin pada waktu kita pertama-tama terserang oleh virus corona. Saya juga merasakan itu, merasa cemas, panik, juga sedih ya. Nah, cuma saat ini kalau misalkan kita bisa melakukan protokol kesehatan ini, kita bisa terhindar dari penyebaran virus corona itu. Jadi memang penting sekali protokol kesehatan ini untuk kita sosialisasikan, kita sebarkan kepada rekan-rekan kita yang lainnya. Nah, kami di sini sebagai tenaga kesehatan itu memang telah diinstruksikan. Presiden juga sudah menginstruksikan untuk kami mensosialisasikan apa saja protokol kesehatan itu. Nah, oleh karena itulah kami di sini mengundang Bapak RT, kemudian Ibu Kader Posyandu, Ibu Kader Posyandu Lansia, kemudian Kader Posyandu Remaja, juga Ibu Kader Posyandu Remaja, Balita ya Bu ya. Terus ada juga remaja masjid ya. Tujuannya yaitu agar ibu-ibu, bapak-bapak dan juga adik-adik sekalian bisa mensosialisasikan kembali kepada rekan-rekannya, kepada teman-temannya apa yang saya sosialisasikan pada hari ini. Nah, macam-macam dari protokol kesehatan itu Bu ya, untuk kita menuju ke new normal itu, yang pertama kita harus cuci tangan. Kenapa cuci tangan ini penting? Karena tangan kita ini kan banyak sekali ya memegang-megang benda apapun, dan virus-virus ini biasanya itu menempel pada benda-benda itu. Jadi kita harus sesering mungkin cuci tangan. Kalaupun kita tidak cuci tangan, misalkan masih terlihat bersih tangannya, bisa gunakan hand sanitizer. Tapi yang lebih baik itu adalah cuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir. Sabun yang digunakan kalau bisa itu sabun yang cair ataupun sabun batangan, tapi dipotong kecil-kecil. Jadi kan sekali pakai, tidak dipegang oleh tangan si A atau tangan si B, tapi langsung habis. Nah, cuci tangan ini juga Bu ya, itu ada langkah-langkahnya. Karena kalau misalkan cuci tangan pakai air terus sabun kosok-kosok sudah selesai, itu tidak membunuh kuman, tidak membunuh bakteri. Jadi percuma saja kita cuci tangan, tapi sia-sia yang kita lakukan. Nah, cuci tangan yang benar itu ada 7 langkah. Ada 7 langkah cuci tangan yang benar. Yang pertama itu kita basahi dulu tangan kita, kemudian kita kasih sabun. Setelah kita kasih sabun, gerakan pertama yaitu dengan menggosokkan telapak tangan kita. Seperti ini, gerakan pertama. Gerakan kedua itu menggosok punggung tangan kita. Punggung tangan kita digosok, kemudian menggosok sela-sela jari. Sela-sela jari
selanjutnya itu menggosok seperti mengadon empek-empek. Kayak gini. Nah, kemudian jempol kita. Sudah itu kuku di telapak tangan. Kita bersihkan kuku kita. Nah, kemudian di pergelangan tangan. Kemudian kita cuci dengan menggunakan air yang mengalir. Kalaupun tidak ada keran, tidak ada pipa, tidak menggunakan mesin air, itu bisa mengisi dengan galon air minum. Itu untuk mencuci tangan. Itu yang pertama ya Bu ya. Kemudian yang kedua tadi, jangan sering menyentuh wajah. Jangan sering menyentuh wajah. Nah, khususnya mata, hidung, dan juga mulut. Karena virus-virus itu, virus corona khususnya, masuk ke dalam tubuh kita itu melalui mata, hidung, dan juga mulut. Jadi, kalaupun memang kita harus memegang wajah, pastikan bahwa tangan kita bersih atau sudah dicuci. Yang ketiga yaitu, dalam batuk dan bersin, itu kita harus memiliki etika. Bagaimana cara batuk dan bersin yang benar? Kalaupun kita sekarang sedang tidak terserang virus ataupun bakteri, tetap kita harus menjaga di saat kita bersin ataupun batuk, yaitu dengan cara menutup hidung dan mulut kita dengan menggunakan lengan bagian atas, bagian dalam. Atau bisa juga kalau kita sedang tidak pakai masker, bisa pakai tisu, kita tutup ke hidung, ke mulut, kemudian kita langsung buang tisunya, jangan disimpan lagi. Nah, itu yang ketiga ya Bu ya. Kemudian yang keempat, selalu gunakan masker pada waktu beraktivitas di luar rumah. Dan terima kasih hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak hadir ke sini itu menggunakan masker ya. Berarti kita sudah melaksanakan salah satu dari protokol kesehatan. Masker itu kalau untuk kita yang sehat bisa gunakan masker kain biasa yang ibu-ibu dan bapak-bapak pakai ini. Tapi kalau misalkan kita sedang sakit, itu kita gunakan masker yang seperti yang saya pakai. Itu masker medis atau yang dipakai oleh Bapak RT kita. Itu masker medis. Nah, digunakan oleh tenaga kesehatan untuk merawat pasien ataupun kalau kita sakit. Nah, masker medis ini harus langsung dibuang, tidak boleh digunakan lagi setelah dipakai. Kalau masker biasa boleh dipakai, dicuci dulu, baru kita pakai lagi boleh. Tapi kalau sudah dipakai itu harus dicuci, jangan disimpan-simpan. Kemudian kalau untuk masker medis ini, kalau buangnya Pak ya, kalau Bapak gimana cara buangnya Pak? Buang ke tong sampah. Kalau buang ke rumah buang. Ya bener ya, buang ke tong sampah. Tapi caranya itu Pak ya, kalau membuka masker itu harus pegang talinya, jangan pegang depannya atau pegang bagian dalam. Kita harus pegang talinya, kemudian kita keluarkan, kita buka. Sebelum kita buang ke tong sampah, harus kita semprot dulu desinfektan atau Baclean yang dicampur dengan air. Itu bisa jadi larutan desinfektan. Kita semprot dulu, baru kita buang ke tong sampah. Tujuannya agar apa? Agar virus yang menempel pada masker kita itu tidak menyebar ke lingkungan. Itu tujuannya. Baiklah, kemudian yang selanjutnya nomor berapa ya Dek ya? Nomor 6 ya? Nomor 5 ya? Nomor 5. Oke, nomor 5 protokol kesehatan yang kelima yaitu kalau misalkan kita sedang merasa tidak enak badan, kita demam, flu, batuk, itu kita harus isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri di rumah agar kita tidak menularkan virus kita itu ke orang lain. Jadi biar istirahat dulu di rumah sampai sembuh baru kita beraktivitas lagi. Terus yang terakhir yaitu menjaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Yaitu dengan istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, 8 gelas per hari, kemudian olahraga yang teratur, dan juga makan makanan dengan gizi seimbang. Makan makanan gizi seimbang itu tidak harus mahal, tapi bisa kita ambil dari lingkungan kita sekitar. Misalnya daun ubi, kangkung, katu, itu termasuk makan makanan yang bergizi. Iya. Oke. Nah, itulah protokol kesehatan yang harus kita ikuti yang sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Jadi kalau bisa kita harus mengikuti protokol itu agar kita bisa meminimalkan penyebaran virus COVID-19 yang sampai dengan saat ini itu masih tinggi sekali. Satu lagi yang saya terlupakan itu kita harus social distancing.
yaitu menjaga jarak minimal 1 meter. Kita harus menjaga jarak dengan sekitar kita minimal 1 meter. Kita tidak boleh melakukan kerumunan-kerumunan. Tujuannya agar virus yang ada di tubuh kita ataupun virus yang ada di orang lain itu tidak menyebar, untuk meminimalkan penyebarannya. Karena kalau terlalu dekat itu jangkauan virus itu masih bisa kalau untuk 1 meter. Nah, jadi ada protokol kesehatan yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita harus cuci tangan. Nah, jangan sering memegang wajah. Kemudian etika batuk dan bersin. Kemudian menggunakan masker. Terus isolasi mandiri kalau sakit, menjaga kesehatan dengan cara salah satunya olahraga ringan. Kemudian yang terakhir yaitu social distancing atau pembatasan sosial. Itulah protokol kesehatan yang harus kita laksanakan agar pada waktu new normal nanti kita sudah terbebas dari virus corona. Baiklah. Saya harapkan agar 7 protokol yang saya sampaikan ini bisa ibu bapak sampaikan dengan rekan-rekannya nanti, bisa adik-adik sampaikan pada remaja masjid lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, coba adik remaja masjid tunjukkan langkah-langkah cuci tangan. Yang pertama tadi, seingat saya, ambil sabun Mbak ya. Terus taruh di tangan, sabun yang cair atau yang dari potong dadu itu ya. Terus kita pertama gosokkan di tangan kita. Kedua kita di punggung tangan. Ketiga itu, nggak lupa saya Mbak. Oh ya di sela-sela ya Mbak ya. Oke maaf Mbak. Sela-sela. Setelah itu jempol ya. Ya, jempol. Jempol. Setelah itu, oh ya ngaduk ini ya kayak ngaduk pempek tadi Mbak ya. Ngaduk pempek dulu baru jempol. Oh ya ngaduk pempek dulu. Ini apa ya? Terus jempol tadi kan, jempol. Ya. Setelah itu kuku. Ya. Oh ya kuku kayak gini ya. Oh ya kuku kan. Terus terakhir itu pergelangan tangan. Ya, sambil dicuci di air ya, mengalir. Oke, baiklah kalau misalkan sudah cukup. Sekali lagi saya terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak juga adik-adik. Saya akhiri ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada masker ya Bu ya, bisa digunakan, saya bagikan, bisa digunakan ya Bu ya, bisa dicuci ulang nanti.